Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, nikmat iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam rangka untuk belajar tentang adab kepada orang tua, kepada guru, dan juga kepada teman. Nah, semoga apa yang kita pelajari nanti hari ini menjadi nilai ibadah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi uswah dan qudwah kepada kita sehingga kita bisa berakimuddin, melaksanakan Al-Quran, mengikuti sunnahnya, dan semoga nanti kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin, amin, ya Rabb. Ya, mengawali kelas materi kita pada pagi ini, mari sama-sama kita mengikhlaskan diri, membuka kajian ini dengan berbasmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Iya. Jadi materi judulnya kita pada pagi ini atau kali ini adalah tentang adab. Adab ini adalah bahagian daripada akhlak. Adab ini luas sekali, tapi khusus pada pagi ini kita akan membahas tentang adab kepada orang tua. Kemudian adab kepada guru. Yang ketiga, adab kepada teman. Ya, agar semuanya memperhatikan, mendengarkan, dan memahami dengan baik. Karena Allah telah memberi kepada kita potensi untuk belajar. Potensi untuk menuntut ilmu. Ada 3, yaitu apa? Syam'a, pendengaran, telinga. Wal basara, penglihatan, mata. Wal fu'ada, pemahaman, yaitu hati. Jadi gunakan pendengarannya, penglihatannya, dan hatinya. Semoga nanti ilmunya menjadi bermanfaat dan barokah. Nah, perhatikan ke depan. Apa itu adab? Ada yang tahu apa itu adab? Belum tahu. Adab artinya adalah secara lugoh atau secara bahasa, adab artinya adalah sikap atau sopan santun. Nah, jadi sikap baik atau sopan santun itulah yang disebut dengan adab. Islam mengajarkan kita untuk beradab kepada semua orang, bahkan kepada semua makhluk. Ada adab kepada sesama manusia, adab kepada tumbuh-tumbuhan, adab juga kepada hewan. Nah, kemudian anak yang beradab akan disayang Allah dan disayang oleh semua makhluk. Jadi kalau kita ini beradab, akan disayang oleh Allah, akan disayang juga oleh makhluk. Karena adab ini lebih tinggi daripada ilmu. Kalau orang cuman berilmu tapi tidak beradab, itu tidak ada guna. Orang itu akan sombong. Nah, contohnya apa? Contohnya iblis. Iblis ini dia merasa punya ilmu yang lebih tinggi. Dan dia merasa lebih dahulu diciptakan oleh Allah. Maka dia aba wastakbar, angkuh dan sombong. Karena dia merasa lebih tinggi ilmunya. Tapi tidak beradab. Kenapa dikatakan tidak beradab? Karena ketika Allah suruh iblis ini sujud kepada Adam, dia tidak mau. Dia menjawab, aku lebih baik dari Adam. Nah, makanya kita, anak-anak semuanya, harus beradab. Ya,
Mengapa kita harus beradab? Ada beberapa hal yang menyebabkan kita wajib dan harus beradab. Yang pertama, agar kita disayang oleh Allah. Yang kedua, agar kita disayang oleh orang tua dan guru. Nah, kalau kita beradab, Allah sayang. Orang tua sayang, guru sayang, semua orang sayang. Dan juga apa? Yang ketiga, punya banyak teman. Yang keempat, hidup lebih damai dan bahagia. Orang yang beradab itu, dia hidupnya damai dan bahagia. Tidak ada musuh, tidak ada orang yang jahat sama dia. Karena apa? Semua orang senang bersamanya. Allah senang, orang tuanya senang, semua orang senang. Nah, kemudian kita akan membahas adab-adab ini satu persatu. Yang pertama adalah adab kepada orang tua. Nah, jadi yang paling utama ini adab kita setelah kepada Allah itu kepada orang tua. Bagaimana dikatakan kita beradab kepada orang tua? Ada beberapa contohnya adalah yang pertama hormat kepada ayah dan ibu atau abi dan uminya, atau bahasa-bahasa panggilan-panggilan kita abah gitu kan. Nah, jadi yang pertama kita harus hormat kepada orang tua. Itu tandanya kita beradab. Bagaimana contohnya kita berhormat kepada orang tua? Kita tidak boleh berkata-kata kasar atau menjawab dengan ucapan ah. Nah, jadi apapun yang dikatakan oleh orang tua harus kita ikuti, harus kita hormati. Nah, kalau kita menjawab apo, nah nada kita lebih tinggi dari orang tua, gitu kan? Contohnya kita dipanggil si Fulan, apo. Nah, itu api neraka artinya. Apa arti apo tadi? Nah, api neraka. Jadi kalau kita dipanggil harus dijawab dengan baik, santun. Kalau bahasa yang lembutnya apa? Kalau dipanggil, jawabnya nun. Apa jawabannya? Nah, atau bahasa kitanya, bahasa dusun kita, iyo. Ya, gitu kan? Jadi nadanya harus baik. Itu tandanya kita hormat kepada orang tua. Kalau seandainya nada kita lebih tinggi dari orang tua, itu tandanya kita durhaka, menghardik orang tua. Nah, yang kedua, mendengarkan nasihat mereka. Jadi apapun nasihat dari orang tua, dengarkan. Tidak boleh kita membantah. Walaupun kita sudah belajar, punya ilmu tinggi, sudah sekolah sampai menjadi profesor, menjadi doktor, menjadi apapun, walaupun orang tua kita hanya seorang petani, orang biasa, ketika orang tua kita menasihati kita harus dengarkan dan patuhi. Karena apa? Karena surganya kita itu berada di bawah telapak kaki ibu kita, orang tua kita. Jadi apapun yang dikatakannya harus dengarkan nasihatnya. Jangan kita sombong karena aku sudah sekolah, aku udah belajar, aku lebih tahu dari ibu. Wah, itu nggak boleh. Aku lebih tahu dari bapak, nggak boleh. Itu iblis. Perkataan iblis yang mengatakan aku lebih pintar dari kamu, aku lebih tahu dari kamu. Nah, itu iblis. Jadi kalau ada orang yang menasihat kita dengarkan. Yang ketiga, membantu pekerjaan rumah. Nah, itu tandanya kita beradab sama orang tua. Contohnya apa? Cuci baju sendiri, makan, cuci piring sendiri, gitu kan? Kemudian apapun perlengkapan-perlengkapannya itu dikerjakan sendiri. Kalau perlu apa? Cuci, bantu orang tuanya masak, bantu orang tuanya belanja, ya. Ini siapa nih? Bantu orang tua. Kalau orang tua apa lagi bapaknya ada di rumah, bantu bersih-bersih rumah. Nah, gitu. Itu tandanya kita beradab. Jangan kerja kita main terus. Sementara orang tua kita masak terus kerjanya. Kerja terus. Kalian main terus. Itu tidak beradab. Nah, yang keempat, tidak membantah atau marah kepada orang tua. Seperti sebagaimanapun salahnya mungkin orang tua, kita tidak boleh marah. Apalagi mukul.
Nah, ada kan kita lihat anak marah sama orang tuanya? Ada kan kita lihat anak membunuh orang tuanya? Oh, ada sekarang. Karena dia sudah merasa hebat. Ada kan anak sekarang membuat orang tuanya menangis? Ada kan? Nah, itu tandanya tidak beradab. Nah, banyak surat-surat di dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Ya, apa tadi? Berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Nah, di antaranya ayat di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 24. Yaitu apa? Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan kasih sayang. Jadi dengan orang tua kita harus merendah. Nah, itu adab kita dengan orang tua. Walaupun sekalipun siapapun dia, kepada orang tua kita harus merendah. Ini yang masih punya orang tua, tunjuk tangan. Yang masih punya bapak, tunjuk tangan. Yang masih punya ibu, tunjuk tangan. Yang masih punya kedua-duanya, tunjuk tangan. Berarti itu aja. Yang tidak punya bapak, tidak punya ibu? Ada? Tunjuk tangan. Tidak ada? Nah, berarti kalau masih ada orang tua, tidak punya ibu, atau punya ibu, tidak punya orang tua, ada yang statusnya yatim, ada yang piatu, ataupun ada yang duafa. Ya kan? Kalau seandainya kalian masih punya bapak, punya ibu, tapi mungkin kondisinya sulit, makanya kalian ada di sini. Nah, kalau tidak punya bapak, berarti kalian yatim. Kalau tidak punya ibu, berarti kalian piatu. Kalau nggak punya kedua-duanya, berarti yatim piatu. Siapa yang menjadi bapak dan ibunya sekarang? Nah, inilah ustadz atau ustazah ataupun pengurus yang ada di sini yang menjadi orang tua. Begitulah sikap kalian kepada orang tua. Kemudian contoh perilaku baik kepada orang tua. Nah, contohnya kita berlaku baik kepada orang tua itu adalah apa? Yang pertama, mengucapkan terima kasih dan maaf. Jadi apapun yang kita dilakukan oleh orang tua, kita selalu mengucapkan terima kasih. Jangan kita malah apa? Kita sudah diberi pakaian seperti ini. Wah, aku ini kayak anak terbuang aja, anak nggak diurus, orang lain dapat ini, aku ini. Berarti itu tidak berterima kasih. Kalau kita tidak berterima kasih kepada orang tua, berarti kita tidak berterima kasih kepada Allah hakikatnya. Jadi harus selalu berterima kasih, mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan selalu memaafkan. Dan selalu minta maaf. Kalau mau ngomong sama orang tua, tandanya kita beradab, minta maaf dulu. Maaf Bu, boleh nggak saya minta baju? Belikan baju. Nggak boleh, karena belum ada uangnya. Atau tunggu. Gitu. Kalau ngomong sama orang tua tuh beradab. Diawali dengan perkataan maaf. Jangan maksa. Beliin aku handphone. Kalau tidak aku kabur. Itu mah nggak beradab. Itu tuh anak iblis itu tuh. Anak biadab. Kalau tidak beradab namanya biadab. Sama dengan hewan, maksa-maksa. Ya. Jadi kalau kita punya keinginan, punya kehendak kepada orang tua, harus sopan, harus baik, harus beradab. Dimulai dengan kata minta maaf. Kalau orang tua kita belum mampu atau belum bisa memenuhinya, ya nggak apa-apa. Sabar. Ya Agung. Iya, kalau mau minta makan, kalau seandainya belum ada, ya sabar, puasa. Gitu. Kemudian yang kedua apa? Menjawab panggilan dengan lembut. Jangan menjawab panggilan itu lebih keras daripada suara orang tua kita. Nah, di dalam surat Al-Hujurat itu, kalau kita menjawab panggilan orang tua kita lebih keras daripada suara orang tua kita, wa adalla a'malahum. Artinya apa? Amal-amal kita, pahala-pahala kita, pahala sholat, semua amal-amal kita Allah hapus. Nggak ada lagi pahala kita. Karena kita tidak beradab dengan orang tua. Nah, makanya kan nggak mau kan? Semua amalnya dihapus. Makanya menjawab panggilan dengan jawaban yang baik. Contohnya apa ketika dipanggil? Agung. Jawabannya apa?
Jangan yo, itu mah lebih keras dari suara orang tuanya. Coba kalau dipanggil Agung, Agung. Hah? Kalau lembut itu bukan pelan. Ya, yang dikatakan suaranya lembut itu bukan pelan. Iya, bukan gitu. Tetap didengar. Iya, Bu. Gitu. Ya, Pak. Gitu. Jadi suara itu bisa menyenangkan orang yang memanggil. Coba kalau kita jawab keras-keras, yo, wah, berarti kan kita bentak orang tua kita. Nah, kemudian yang ketiga apa? Mendoakan orang tua setiap hari. Jadi setiap selesai sholat, selesai kita sholat, minimal 5 kali sehari kita doakan orang tua. Tahu kan doa untuk orang tua? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Baca Soleh, doa untuk orang tua. Tuh, ampuni aku dan kedua orang tuaku, ya kan? Jadi kita minta ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita juga. Itu tandanya kita orang yang beradab, anak yang soleh. Tiap hari harus meminta doa kepada Allah untuk ampunan kepada Allah untuk orang tua kita. Yang terakhir, membantu mencuci baju dan menjemurnya, mencuci piring dan semua pekerjaan yang ada di rumah, pekerjaan orang tua. Sanggup? Sanggup? Itu baru beradab. Bukan biadab. Ya. Terus next, kita lanjutkan yang kedua, adab kepada guru. Nah, kepada guru, orang yang mengajar kita. Orang yang membimbing kita, menuntun kita, itu namanya guru. Ya, ingat ya. Ingat nih. Kita ini hidup di muka bumi ini wajib punya guru. Harus punya guru. Semua bidang ilmu harus ada gurunya. Jadi guru kita boleh puluhan orang, ratusan orang. Tapi harus ada satu yang menjadi guru mursyid kita. Yaitu apa? Guru yang membawa rohani kita kepada Allah. Nah, nanti kalian besar, kalian akan menjalani kehidupan ini, teruslah mencari guru mursyid kalian. Adab kepada guru, yang pertama adalah kita harus menghormati guru. Yang kedua, tidak ribut saat guru bicara. Nah, ketika guru lagi bicara, kalian bicara juga, itu namanya tidak beradab. Kalian tidak menghormati guru. Makanya tadi disampaikan, tidak boleh ada yang berkata-kata, tidak boleh ada yang bersuara, tidak ada yang bergerak. Supaya apa? Kita beradab. Nah, tidak boleh ada yang tidur. Ya kan? Tidak boleh yang lihat ke bawah. Harus lihat selalu mata guru. Lihat. Ya, kalau nggak berani lihat mata guru, lihat jidatnya. Ya. Kemudian menjawab pertanyaan dengan sopan. Yang selanjutnya, yang keempat, mengucapkan salam saat ketemu guru. Itu beradab. Ini kan banyak nih guru kita nih di sini. Ada yang ustadz, ada yang ustazah gitu kan. Nah, setiap ketemu, jangan main hey, hey, hoi, hoi aja, bro, bro aja kalian. Atau panggil-panggil dari jauh aja, ustadz. Teriak-teriak gitu, itu tidak beradab, tidak sopan. Kalau bertemu guru, jawabannya apa? Ucapkan salam. Assalamualaikum, Ustaz. Gitu, jangan hoi-hoi baik. Paham? Kalau kalian hoi-hoi, kami hoi-hoi juga. Tapi kalau kalian ucapkan salam, kami jawab juga. Waalaikumsalam. Nah, ada hadis yang mengatakan, hadis riwayat Ahmad, bukan termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menghormati gurunya. Nah, jadi maksudnya apa? Bukan umat Nabi Muhammad. Bukan umat Islam. Orang-orang yang tidak menghormati guru. Tuh, berarti kalau bukan umat Islam, kalau bukan umat Nabi Muhammad, umat siapa nih? Ya umat hewan. Ya umat iblis. Mau kalian disebut jadi umat hewan? Mau jadi umat iblis? Nah, makanya hormati gurunya. Setiap ketemu guru, ucapkan salam. Datangi. Kalau yang muhrib, datangi salam sama gurunya. Kalau dari kejauh,
Assalamualaikum guru. Jangan assalamualaikum dan itu kita cus lari. Tidak boleh. Assalamualaikum, salam. Tanya, apa kabar guru? Sehat. Ada duit guru? Boleh minta duit guru? Ah, boleh kayak gitu. Kalau kalian bagus mintanya dikasih. Tapi kalau kalian tidak bagus, ngapa duit-duit itu? Nah, ya. Kalau mintanya bagus, dikasih. Tapi kalau tidak bagus, tidak dikasih. Paham? Nah, selanjutnya contoh perilaku baik kepada guru. Yang pertama, mendengarkan penjelasan guru. Jadi setiap guru bicara, nah ada hadis mengatakan kalau Nabi itu berbicara tidak sampai air ludahnya sampai ke tanah kecuali semuanya ngikuti. Nah, itu kita contoh menghormati guru. Jadi semua perkataan guru itu kita rekam. Kita ingat. Oh, kata Ustadz kemarin begini. Oh, kata Ustazah kemarin begini. Makanya setiap perkataan guru harus kita dengar dengan baik, dengan cermat. Ya. Kemudian selanjutnya bertanya dengan sopan. Kalau mau bertanya boleh, tapi sopan. Adab bertanya dengan guru bagaimana? Jangan kita lari-lari. Langsung tanya Ustadz, nggak boleh. Lihat ketika dia duduk, datang dulu. Assalamualaikum Ustadz. Maaf, boleh bertanya Ustadz. Nah, ketika dikatakan boleh, silakan. Ya. Kemudian tidak memotong pembicaraan gurunya. Jadi kalau gurunya lagi bicara, tunggu selesai dulu baru kita bicara. Jangan dipotong pembicaraan dari guru. Nah, kalau kita potong, tandanya kita tidak beradab. Yang keempat, membantu guru jika dibutuhkan. Jadi ketika kalian diminta tolong atau disuruh, itu untuk melatih kalian. Nah, dan itu kalian berpahala. Ya, lanjut. Contoh perilaku tadi sudah. Ini yang ketiga adalah adab kepada teman. Ini kan semua kita punya teman. Teman alias kawan alias sahabat. Nah, kita nih boleh bersahabat dengan yang seumuran dengan kita. Boleh kita bersahabat dengan orang yang di atas usianya dengan kita. Boleh kita bersahabat dengan orang yang di bawah umurnya dengan kita. Itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini punya sahabat yang sebaya dengannya. Kemudian punya teman juga sahabat yang orangnya lebih tua dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga punya sahabat orang yang lebih muda dari Nabi Muhammad. Contohnya yang lebih muda siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu adalah apa? Ponakannya. Kecil. Tapi masih menjadi sahabat Nabi. Pada waktu itu umurnya baru berapa? 9 tahun. Kayak umur siapa nih? Yusuf ya? Berapa umur Yusuf? 10. Kayak Yusuf. Nabi Muhammad usianya berapa waktu itu? 40-an tahun. Tapi Yusuf sudah menjadi sahabat Nabi. Bisa kita bersahabat? Tuh, yang sopan. Kita jadi sahabat. Nanti kita bisa sehidup semati sesurga. Nah, kemudian apa? Adab kepada teman tadi, saling menyayangi. Nah, tidak boleh menyakiti teman, tidak boleh menzolimi teman. Harus sayang dengan teman itu seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Ya? Tidur? Harus sayang dengan nggak boleh kita nyakiti teman. Ya, nggak boleh nyakiti teman. Yang kedua, tidak berebut mainan. Dia suka apa yang punya teman, itu kita mau juga. Akhirnya berebut. Apa yang punya teman kita akui punya kita, nanti berebut. Akhirnya apa? Bertinju. Gara-gara mainan, gara-gara makanan, gara-gara pakaian. Nah, untuk apa? Itu berarti kita tidak beradab dengan teman. Enggak apa-apa. Apa yang teman suka dari kita kasih. Nah, itu adabnya. Apa yang orang suka dengan Nabi Muhammad kasih. Contohnya orang kata, pecinya bagus itu. Ambil pecinya, kasih. Apa dia mau? Burungnya bagus, kasih burungnya. Jadi kalau teman kita ngomong, mainannya bagus, kasih mainan itu kepada teman. Nah, itu tandanya kita sayang dengan kamu tidak akan sampai kepada perbuatan seperti itu, adab yang seperti itu, kebaktian yang sesungguhnya.
sebelum kamu mampu memberi apa yang kamu sukai, apa yang kamu cintai untuk teman kamu. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak mengejek atau membuli teman. Nah, jangan ngejek-ngejek teman. Wih, kau nih hitam, aku nih putih. Jangan. Kau nih pendek, aku tinggi. Jangan gitu. Jangan bully teman. Jangan ngejek teman. Ya, Agung suaranya kayak gitu. Tidak boleh. Ketika kita mengejek seseorang atau mengejek teman, kita mengejek Allah. Berani ngejek Allah? Kalian yang dimurka Allah. Kenapa? Ketika kita contohnya ngejek Salman ini yang ciptakan siapa? Nanti kalau kalian ngejek Salman, berarti kalian ngejek Allah. Marah nggak Allah? Jangan ngejek-ngejek orang. Tidak boleh. Coba contohnya, Yusuf ngejek. Baju Ustaz itu jelek. Nah, marah nggak saya? Marah, karena saya yang punya baju. Ketika kalian menjelek teman kalian, yang punya temannya yang ciptakan siapa? Allah. Enggak boleh. Kemudian yang keempat, memaafkan jika teman itu berbuat salah. Nah, kalau teman kita salah, maafkan saja. Kita dapat pahala. Jangan pakai konsep kalau teman kita mukul, kita pukul lagi. Wah, itu salah. Itu konsep orang tidak benar. Pokoknya kita balas. Biar bekejar-kejar kita balas. Itu tidak benar. Kalau teman kita nyakiti kita, maafkan saja. Contohnya apa? Nabi sampai dilempar batu, diludahi gitu kan. Dilempar kotoran onta, Nabi maafkan saja. Balas enggak? Malah Nabi doakan untuk orang itu. Nah, terus next selanjutnya. Nah, itu adab kita kepada teman. Nah, kita harus benar-benar berbuat seperti itu. Contoh perilaku baik kepada teman ada 4. Yang pertama, mengajak bermain bersama-sama. Nah, bersama-sama itu harus ngajak main sama-sama. Perhatikan ya. Harus selalu mukanya berseri-seri. Mukanya ceria, mukanya senang sama teman. Jangan mukanya masem terus kayak jeruk perut. Lihat teman masem, manyun aja. Itu tidak boleh. Mengajak bermain teman itu menyenangkan hati temannya. Muka kita harus senang. Kalau kita punya masalah, curhat sama ustadznya. Curhat sama orang-orang yang ada. Ya kan? Apa yang buat kalian sedih? Ya kan? Kalian sedih nggak punya orang tua. Nabi Muhammad juga nggak punya orang tua. Ya kan? Kalian nggak usah sedih. Karena apa nanti? Nabi Muhammad bersama kalian. Dekat seperti jari ini. Karena Nabi Muhammad sangat cinta dengan anak yatim, anak piatu, dan orang-orang miskin. Dia cinta dengan kita. Nah, makanya apa? Jangan bermain itu kita menyakiti kawan, bermuka masam, marah sama kawan, musuh-musuhan, nggak boleh. Kemudian yang kedua, menolong teman saat Nah, kalau ada temannya jatuh, ditolong. Kalau ada temannya butuh sesuatu, kasih. Itu namanya beradab sama teman. Yang ketiga, berbagi makanan atau alat tulis. Kalau kita punya makanan, potong-potongin berapa. Nah, itu. Ayo berbagi, makan sama-sama. Karena yang buat kenyang itu bukan banyak. Tapi kepuasan hati ketika kita bisa berbagi. Yang terakhir, tidak memukul atau berkata-kata kasar kepada teman. Paham? Nah, kesimpulannya, adab adalah bahagian daripada ajaran Islam, bahagian dari akhlak. Karena akhlak itu dari Allah. Kumpulan akhlak itu ya Al-Quran. Nah, adab ini bahagian daripada akhlak itu. Nah, kita harus beradab kepada orang tua, kepada guru, dan juga kepada teman. Dengan adab, hidup kita akan bahagia, diberkahi oleh Allah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nanti kita akan mendapat syafaat dari teman kita. Jadi kalau kita berteman itu baik, nanti di akhirat kita mendapat syafaat. Syafaat apa? Pertolongan dari teman kita. Ketika kita masuk neraka, teman kita ada yang masuk surga. Nah, teman kita cari kita. Weh, dulu Agung bersama saya di sini.
Dia nggak ada di surga. Nanti saya cari dia. Nah, itu enaknya kita berteman sama Agung. Atau sebaliknya, Agung ada di surga, saya di neraka. Berarti Agung besok cari Buya kan? Wah, dulu enak sama Buya itu katanya. Wah, aku carilah. Nah, kita enak kalau cari di situ, nggak susah. Apa yang kita niat, kendaraannya tentu langsung datang. Kita minta izin sama malaikat, kita lihat di neraka mana, neraka jahanam, neraka apa. Itu teman saya. Nah, kita bisa mensyafaatinya, dia bisa kita selamatkan. Makanya harus beradab dengan teman. Carilah teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Mari kita jadikan anak yang beradab, kita jadi anak yang beradab dan disayang semua orang. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Silakan. Soleh? Nah, apa yang mau ditanya? Agung? Tidak ada? Yang nih? Tak ada yang tanya? Siapa yang bisa menyampaikan, menjelaskan seperti yang Ustadz sampaikan tadi? Ya, tidak dibuka. 4 contoh adab kepada orang tua, adab kepada guru, dan adab kepada teman. Berarti ada 14, ada 12 kan? Dapat hadiah langsung, tunai dari Buya. 100.000. Tapi tidak boleh salah. 4 contoh adab kepada orang tua, 4 contoh adab kepada guru, 4 contoh adab kepada teman. Siapa yang bisa? Hadiah langsung. Cash. Bisa Salman? Tidak ada yang bisa? Itu tandanya telinganya kurang dengar. Telinganya masih banyak kotoran-kotorannya, masih dengar suara-suara yang lain. Itu tanda matanya kurang melihat, banyak melihat yang lain-lain. Itu tanda hatinya masih banyak yang kotor. Karena nggak bisa merekam. Kalau bisa tadi, langsung jernih, dapat. Set. Kayak sistem. Paham ya? Nah, setiap edisi Buya menyampaikan, ada pertanyaan, ada hadiah. Makanya dengarkan. Nah, demikian. Semoga yang disampaikan nanti bisa didengar dulu, walaupun belum dihafal. Yang penting ada, tahu kita adab kepada orang tua, kepada guru, dan kepada teman. Nanti materinya boleh difotokopi, di-print, dan dibaca-baca ulang. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan walhamdulillahi rabbil alamin.